Aman enggak WA? Aman, Tat. Alhamdulillah nggak hujan ya, panas terus ya. Panas terus. Ini beda nih ininya backgroundnya Pak Romi. Oke, belum saya rubah. Udah boleh Pak Syupen ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian online ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlas karena Allah akan ada catatan kelak di yaumil akhir nanti. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita doakan dulu ya untuk saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit, kita bisa hadir, mudah-mudahan Allah kasih sembuh penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah ganjar dengan pahala gitu ya, dengan kesabarannya. Yang sedang sibuk dengan dunianya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunianya agar bisa kembali lagi besok-besok itu kajian gitu ya. Baik, kita buka bab haid itu, kalau yang kita Arabnya itu halaman 35. Halaman 35 nomor hadis 149. 149. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Yang punya kitabnya boleh langsung dibuka. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik. Ya. Haid itu kalau menurut bahasa artinya mengalir. Ya, mengalir tentunya dari tempat yang ditentukan, yang tertentu gitu ya, di tempat artinya mengalir. Darah yang mengalir gitu ya. Hadis pertama dalam bab ini saya ada beberapa kitab ini. Saya buku semua nih. Semua meja aja gitu ya. Semua meja aja. Mejanya kecil, kalau pakai meja pasopet gede. Saya kecil mejanya. An Aisyah, hadis pertama dari bab haid atau hadis ke-149 dalam kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Anna Fatimah binta Abi Hubais, bahwasanya Fatimah anak perempuan dari Abi Hubais, kanat tustahadu, adalah dia kena istihadah, bukan haid ya, istihadah. Faqala laha, lalu tolong di ini yang mau gabung di admit ya. Faqala laha, lalu berkata atau bertanya laha kepadanya Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, inna, sesungguhnya, inna damal haid, sesungguhnya darah haid itu, ini kata Rasul ya. Faqala laha, Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah kepadanya, kepada Fatimah binti Abi Hubais, inna, sesungguhnya, inna damal haid, sesungguhnya darah haid,
yu'rafu. Nah, ini tadi pagi kita bahas nih. Yu'rafu adalah fi'il mudhari pasif. Ya, kalau yang aktifnya ya'rafu. Ya. Ini yu'rafu, cirinya ada domah di depan ya, dan ada fathah ya, satu huruf sebelum huruf terakhir. Yu'rafu artinya dikenal. Ya, kalau ya'rafu mengenal. Ini karena pasif dikenal. Darah itu adalah yang dikenal. Ya, karena semua wanita yang sudah haid pasti kenal dengan darah ini. Makanya kalimatnya yu'rafu, yang dikenal. Ya. Darah haid adalah darah aswad yu'rafu. Aswad itu hitam, hajar aswad, ya, nah, batu yang hitam. Ini aswad dam, darah yang hitam yang dikenal. Jadi semua wanita yang pernah haid pasti kenal dengan darah ini. Ya. Faida kana zalika, maka jika adalah yang seperti itu tuh, yang hitam itu tuh, itu yang keluar gitu kan. Fa'amsiki, maka berhentilah kamu. Fa'amsiki. Kenapa pakai ki? Karena itu domir wanita kan. Fatimah kan. Kalau fa'amsika laki-laki. Fa'amsiki, imsak. Tahan. Imsak itu artinya menahan. Puasa itu kan ada waktu imsak ya. Itu waktu menahan. Jadi puasa, saum sinonimnya adalah imsak. Amsaka. Ya, amsaka itu artinya menahan. Waktu mulai puasa sebenarnya. Jadi waktu imsak itu bukan 10 menit sebelum azan. Waktu imsak adalah azan itu waktu imsak. Karena sudah mulai puasa imsak itu. Nah, artinya imsak dalam bahasa Arab adalah menahan. Amsiki, maka tahanlah atau berhentilah. Kan kita nahan berarti berhenti ya. Ya. Tahan dari makan berarti berhenti makan gitu. Amsiki, maka berhentilah anisolah dari sholat. Ya, bila keluar darah hitam maka berhenti dah dari sholat. Faida kanal akhor, maka jika kanal akhor adalah akhor yang lain, artinya bukan hitam. Selain hitam, apa tuh selain hitam? Bisa coklat, ya, bisa kuning, keruh, ya. Apa kata Nabi? Pokoknya selain hitam, fatawaddo, maka berwudulah. Harusnya sucilah, sholat, lalu sholat. Ya berarti sudah bersih. Jadi darah haid adalah darah yang warna hitam dan bau. Kalau selain warna hitam, maka bukan darah haid, maka wajib sholat. Berbeda dengan haid. Kalau orang yang haid itu sebelum sholat kita mandi dulu. Tapi kalau istihadah, di setiap sholat wajib wudu. Ya, karena dia bukan haid. Ya, bisa dibedakan ya. Maka saya sering bikin ilustrasi kayak pakai lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Darah haid hitam, hitam darah haid. Kalau bukan hitam, bukan darah haid. Selesai. Artinya kalau bukan hitam bukan darah haid, mau coklat itu bukan hitam. Mau abu-abu, mau kuning bukan hitam. Selain hitam itu bukan darah haid. Yang ngomong Nabi bukan saya. Jelas sampai sini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih. Jangan lebih kenal saya daripada ibu-ibu nih darah haidnya, karena saya nggak haid. Ya, ibu-ibu paham nggak sampai sini? Ya, saya nggak haid, paham. Harusnya ibu lebih paham lagi yang haid. Paham ibu-ibu? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Oke, sampai ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Hadis ini rawahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, wan Nasa'i, wa sahau Ibnu Hibban wal Hakim. Ya. Wa astankaro Abu Hatim. Di Nasa'i, di Abu Daud, boleh tulis Abu Daud nomor halamannya 78. Ya Pak Sopet nggak apa-apa.
Halaman ke-78, nomor hadisnya 286. Kesini suara kecilnya Pak. Oh siapa? Bu Lia kecil ya suaranya saya? Atau sinyal kali Bu? Yang lain jelas kan suara saya? Jelas. Jelas tuh. Jelas. Bu Lia sinyal kali Bu Lia. Ya, 78 nomor halamannya, nomor hadisnya 286 itu Abu Daud. Nasai jilid 1 halaman 123. Kalau di kitab saya, kitab Nasai itu nggak ada nomor hadisnya, cuma halaman sama jilid. Kan ada 5 jilid itu Nasai, jilid 1, jilid 5. Satu kitab itu udah 2 jilid. Ya, karena ada 5 kitab, ada 10 jilid tuh, itu Nasai. Ya. Hadisnya sahih. Jilid 1 halaman. Jilid 1 halaman 123. Itu apa keterangan hadis yang nomor 146 ya? 149. Oh 149. Iya. Oh jauh banget ya. Baik Pak. Masih di atas Bu, masih hadis pertama. 149. 149. Emang di situ berapa? Enggak, saya pikir masih 147. 146. Kan kadang udah bab haid ini kita mainnya. Tayamum udah kelar kan? Ya? Iya, tayamum kan udah kelar. Ya. Oh iya deh. Pantesan. Oh iya deh. Belum ngopi Bu. Kayaknya belum ngopi. Saya ngopi dulu dah. Ibunya kan pada konsen, saya ngopi dulu dah. 149 Iya, ya. Bu Lia nggak apa kalau mau di apa Bu Lia. Ya, tumpah kopinya dah. Baik. Hadis berikutnya Pak Sopet baca. Wa fi hadisi Asma'a binti Umair. Ya, Umais. Umais. Inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkan. Apa? Iya. Fa iza ra'aitu sufratu fawqal ma'i fal tagtasilu bil bukhri wal ashr guslan wahidah wa tagtasilu lil maghrib wal isya'i guslan wahidah. Ya. Wa tagtasilu lil fajri guslan wahidah wa tawaddu fima baina Zalika. Baik. Ini sukunnya tuh pada hilang ini mah. Wah, pada lari ya. Udah bicara masa pakai sukun. Wa fi hadis Asma binti Umais, dan dari Asma anak perempuan dari Umais. Binti anak perempuan, kalau bin laki-laki, anak laki-laki. Inda Abi Daud, Abu Daud halaman 82, halaman 82 nomor 296. 82 halaman 82 hadisnya nomor 296 hadisnya. Halaman 82 nomor hadisnya 296. 296. Wal tajlis fi mirkan. Nah, dia tajlis duduk jalasa fi mirkan. Jadi fi mirkan berarti kan fiil isim makan ya, tempat. Isim alat. Ya. Kalau naldor, mindor. Alat melihat. Ya. Wal tajlis, dan hendaklah duduk fi mirkan, di satu kalau di kita baskom lah, bak berisi air. Ya, berisi air, jangan air cucian, nggak kelihatan ya, air yang bersih, yang bening. Ya, bak atau baskom, nah duduk tuh nongkrong, kan netes darahnya tuh. Ya,
netes darahnya tuh dilihat warnanya apa. Oh, hitam masih kotor. Oh, coklat bersih. Pokoknya selain hitam bersih. Ya. Faida ro'aitu, maka jika melihat, ro'aitu melihat dengan mata, ya, sufrotun fauqal ma, warna kuning di atas air. Ya, pas di air, wah ada kuningnya nih. Nah, berarti udah bersih. Berarti sudah bersih. Falta tasil, maka hendaklah mandi. Lamnya lam amr di situ. Ya, ada fa, maka segera. Maka hendaklah segera mandi. Ya. Li zuhri wal asr. Untuk zuhur dan asar 1 kali mandi. Jadi sholatnya dijamak. Untuk orang yang darah istihadah, bukan haid ya, bukan haid. Gusla wahidan, 1 kali mandi. 1 kali mandi. Wa tagsil lil maghrib wal isya, dan mandi untuk maghrib dan isya guslan wahidan. Ini masdar nih. 1 kali mandi. Nah, guslan, guslaini, guslatin. Ya, guslan wahidan. 1 kali mandi. Jadi zuhur sama asar 1 kali mandi, maghrib sama isya 1 kali mandi. Subuh mandi lagi nanti. Wa taksil lil fajri, dan mandi untuk fajar gusla wahidan, 1 kali mandi. Ya, Pak Sofyan silakan. Wa tawaddo fima baina dzalik, dan berwudu pada di antara itu. Nah, untuk yang punya kasus darah istihadah yang darahnya kenceng tuh, tapi bukan haid. Bisa 10 hari, bisa 20 hari, bisa sebulan. Itu bukan haid. Maka kata Nabi, boleh dijamak. Jamak sholat itu bukan cuma dalam keadaan safar, ya, bukan cuma dalam keadaan hujan, badai, enggak masalah. Antum lagi sibuk boleh jamak. Antum lagi kondisinya jadi darah haid istihadah gitu kan, antum boleh jamak. Ya. Zuhur sama asar, antum sholat di waktu asar. 4 karena di rumah. 1 kali mandi. Ya. Maksud begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang kadang-kadang sekarang bersih. Besok, nggak, jangan kan besok, bentar datang lagi. Ada gitu nggak? Ada begitu ya? Agar udah bersih lagi. Nah, kata Nabi boleh disiasatin tuh. Maka sholatnya digabung zuhur sama asar. Khawatir pada saat zuhur sudah bersih, asar keluar gitu. Ya, kata Nabi bisa ditarik ke asar. Pada saat asar sudah bersih, maka zuhur kan belum sholat tuh. Dijamak zuhur sama asar 4 zuhur dulu ya. Zuhur walaupun ngajain di waktu asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lalu maghrib dan isya pun begitu. Kerjakan maghrib dulu 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh sendiri, karena subuh nggak bisa digabung. Ya. Hadisnya sahih. Nah, bahkan dalam kitab Abu Daud ada keterangan tuh. Apa kata Abu Daud? Subhanallah, inna hada minasyaiton. Kata Abu Daud, subhanallah, sesungguhnya ini gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Pernah kejadian sama istri saya dulu tuh. Kayak 10 hari waktu itu ya. Saya tanya, kok kamu belum sholat? Masih keluar darahnya. Udah berapa hari kamu? Dihitung. Udah 10 hari. Kamu ambil Quran, baca Quran, ngaji. Gitu kan? Saya suruh ngaji tuh. Ngaji berhenti langsung darahnya. Karena setan bila didengarkan ayat Quran dia kabur. Ya, dengarkan azan dia kabur. Berhenti, langsung berhenti sholat. Mandi dulu sholat. Ya, kalau Anda mengalami lebih dari 7 hari, itu gangguan setan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut. Pak Ali, saya mau nanya Pak Ali. Silakan. Tadi kan Pak Ali bilang kalau lebih dari 7 hari atau 10 hari itu kita ngaji. Itu ngajinya ngaji apa Pak Ali? Ngaji Quran. Iya, maksudnya yang kita baca surat apa?
Bebas Bu, kalau saya bebas. Mau Al-Baqarah boleh, mau Al-Falaq, Anas boleh. Gak apa-apa. Kalau gangguan setan itu biasanya pakai Al-Falaq sama Anas kalau sudah kena, ya. Bagi sudah kena gangguan jin pakai Al-Falaq sama Anas. Dulu Nabi pernah kena sihir, sudah kena 11 ikatan. Nabi turun ayat tuh Al-Falaq sama Anas suruh baca. Al-Falaq jumlahnya berapa ayat? Anas berapa ayat? Ditotalkan 11 ayat. Oh, Ya, satu kali putaran 11 ikatan terlepas. Gitu. Jadi baca surat Al-Falaq sama An-Nas untuk yang orang sudah kena gangguan jin. Nah, teman, biasanya ini kan mitra Pak Sopin banyak banget nih gangguannya nih. Ya baca Al-Falaq sama An-Nas ya. Kalau Al-Baqarah itu untuk melindungi itu jaga-jaga. Ya satu rumah baca Al-Baqarah bagi orang belum kena, melindungi, namanya melindungi kan belum kena ya. Kalau sudah kena Al-Falaq sama An-Nas. Ya, Makasih, jelas Pak. ya. Iya, sama-sama. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak Malak, Pak Kosmara. Ini mau tanya nih Pak Ustaz. Ya, mungkin agak ini juga ya, agak menyimpang sikap. Jadi gini, ketika kita mencium keningnya istri, itu ada hadisnya enggak? Itu sama kita dengan mencium hajar aswad. Itu ada hadisnya enggak tidak Ustaz? Maksudnya apa nih? Batal wudu gitu? Ya, enggak, itu ada hadisnya enggak? Memang ada hadisnya enggak gitu? Ketika suami mencium kening istrinya, ada hadisnya enggak itu? Iya, Hadisnya tentang hal apa dulu nih? Kalau Nabi sering mencium istri, sering. Gua di kening, di pipi, sering Nabi. Cuman tentang apa dulu nih? Ya, tentang ada hadisnya sama enggak kita dengan mencium hajar aswad? Enggak, beda lah. Jadi gini Bu, Pak. Untuk hajar aswad, ada hadis Umar bin Khattab bilang begini. Ini kalau aku nggak melihat Rasul mencium kamu, kata Umar bin Khattab, aku nggak mau cium kamu. Ya, jadi hajar aswad tuh banyak orang syirik di sini nih. Banyak orang yang bertahayul gitu ya. Itu batu biasa. Batu biasa. Cuman tadi kan ada perintah Allah. Akhirnya dikemas tuh cerita-cerita di karang-karang. Di batu begini. Dulu batunya putih, sekarang jadi hitam. Karena banyak dosa-dosa yang diserap. Kan. Namanya hajar aswad kali. Hajar aswad, batu hitam. Emang dari dulu hitam. Ya, itu hanya simbol saja. Seperti Ka'bah. Itu hanya batu biasa. Dulu mah nggak ada Ka'bah tuh. Ya, hanya cuma titik doang, Ka'bah tuh nggak ada batunya. Dibangun sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ismail, ditinggikan. Surat Al-Baqarah tuh. Surat Al-Baqarah ayatnya 127, 28. 127, 128, 19. Surat Al-Baqarah 127 ya? Sampai 130. Nah, itu tentang pembangunan Ka'bah tuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dulu Ka'bah nggak ada apa-apanya, hanya batu biasa, cuman simbol di situ. Bukan Allah ada di situ, bukan. Ya, simbol pemersatu aja di situ. Ya, artinya ya untuk mencium kening istri banyak simbol, tapi jangan disamakan dengan hajar aswad. Artinya antum nyium istri antum ada pahala istilahnya. Insyaallah ada pahala. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Salam. Yang lain? Cukup? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau Ya, tanya. Bu Nancy silakan. Salam. Tadi menurut Pak Ustadz kan kalau seandainya darah haid itu kalau keluarnya misalnya hitam, ya kan? Ya. Sementara kita tuh haid itu biasanya 7 hari. Nah, Ya. untuk awal-awal haid itu kan kadang suka flek awal, terus pas akhir flek. Nah, itu kita harus sholat atau tidak? Warnanya Karena belum apa? keluar darah hitam. Misalnya coklat, belum baru Bukan. flek-flek aja. Kalau flek wajib sholat, Bu. Pokoknya kalau bukan hitam, ya selain hitam. Meskipun Kalau itu udah waktunya haid. Waktunya belum udah waktunya haid. haid. Coklat itu belum haid. Oh, Ini dibalik pahami kalimatnya. Darah haid adalah darah, kalimatnya yurofu, Bu, yang dikenal. Ya, aswad, hitam warnanya, damul aswad, darah yang warnanya hitam, yurofu, yang kamu kenal. Saya tanya Bu, hitam dengan coklat sama nggak? beda sih, tapi itu emang udah mau haid gitu loh, emang haid tapi Baik. awal-awal masih flek coklat. Sudah mau haid berarti udah haid belum? Ya itu keluarnya flek gitu. Yang dilarang itu haid bukan flek. Oh, iya. Yang dilarang sholat tuh haid. Ya, yang nggak boleh sholat tuh haid, nifas. Kalau flek nggak ikut-ikutan. Tapi kan itu Jelas, flek ya? mau mens Pak Ustadz, maksudnya udah mens gitu loh.
Kalau sudah mens bukan warna hitam, bukan warna coklat, hitam, Bu. Iya, kadang-kadang kalau awal mau mens itu kita awal sehari 2 hari itu suka ngeflek coklat dulu baru keluar darah. Ya, baik, Bu. Saya pahami ya. Saya kasih tahu sekali lagi. Yang namanya darah haid, ini bukan kata saya ya. Yang namanya darah haid kata Nabi hitam warnanya. Kalau coklat atau selain hitam berarti bukan haid. Iya, mau haid atau mau bersih. Kan antara dua kan? Iya, betul. Mau haid, mau bersih itu. Berarti kalau mau bersih berarti belum bersih. Kalau mau haid berarti belum haid. Ya kan? Mau masuk, udah masuk belum? Saya mau masuk rumah, udah masuk belum? Belum. Mau masuk, belum masuk, ya kan? Saya mau keluar, udah keluar belum? Belum. Karena mau. Berarti kan kalimatnya ida. Kalau ini enggak kalimatnya. Jika ada warna hitam, berarti berhenti dari sholat. Bukan di sini. Jika flek, jika coklat, enggak, di sini jelasin jika haid. Jika haid maka berhenti. Ya, jika haid berhenti. Enggak apa-apa Bu Hera itu baru satu hadis Bu, 2 hadis. Kita nggak apa-apa masih bisa nyambung. Ya, berhenti. Ya, darah haid adalah darah yang dikenal, yang kamu kenal, warnanya hitam. Selain hitam bukan haid. Jelas ya? Iya. Jadi masih bisa tetap sholat kan ya Pak Ustadz ya? Nah, disinilah peluang jin main di sini Bu. Memain di area-area yang kita ragu. Apa dibikin? Karena kalau orang bersih dari haid nggak sholat, ya bersih dari haid nggak sholat dia dosa. Atau sebaliknya masih kotor sholat juga dosa. Dibikinlah keraguan sama si setan ini, dibisik-bisikin. Kata Abu Daud tuh, kata Imam Abu Daud, ini gangguan setan. Ya, ini gangguan setan, dibisikin tuh. Saya udah bersih atau belum? Masih haid atau udah bersih? Dibikin ragu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sholat. Iya. Ya, akhirnya nggak sholat. Makanya saya ambil peran tuh. Padahal istri saya ngalamin seperti itu. Beberapa hari kamu haid, 10 hari. Ambil Quran, ngaji. Pas ngaji baru 1 ayat, berhenti haidnya langsung. Gangguan jin terpanggil. Gangguan jin, selesai. Sholat, mandi dulu tentunya ya. Jelas Bu Nancy? Jelas Pak Ustadz, makasih. Sama-sama. Baik, lanjut. Ada lagi mau nanya atau kita lanjut? Saya Pak Ustadz. Nambahin Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz. Ini baru 2 hadis nih, baru 2 hadis ya. Ingat ada baru 2 hadis nih. Kemudian Bu Indra, Iya. ya. Kemudian lu. Saya kemudian. Kalau kan teman saya suka dia bilang haidnya itu kan lama Pak. Dia bilang karena ada gangguan hormon. Iya. Jadi itu bisa lebih dari 7 hari kan, kalau yang kita tahu kan hadisnya cuma sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Nah kan kalau misalkan dia ada gangguan hormon dan menyebabkan darah itu keluar, itu bisa sampai 3 minggu atau sebulan gitu. Nah itu berarti setelah 7 harinya tetap wajib sholat atau enggak? Nah, untuk gangguan-gangguan dia perhatikan dia yang keluar dari apa? Ya kan dia bilangnya sih daerah haid Pak. Kan Pastikan. karena kan memang haid dulu terus sampai sebulan, sampai 3 minggu. Kalau emang itu kejadian, dia kan berarti di luar normal ya. Iya. Di luar normal. Berarti ya prinsip apa? Kalau keluar darah haid selama warnanya hitam dan bau, maka berhenti dari sholat. Tapi misalkan setelah 7 hari itu terus warnanya seperti itu, hitam dan berbau. Nah ini, ya tadi kalau menghitam dan bau ya berarti sholat. Karena berarti kan ini satu hal dari yang lain ya. Allah menciptakan dia seperti itu. Walau alam, karena kan di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Tapi biasanya lebih dari 7 hari itu ya. Iya. Tapi dengan kondisi yang sama. Iya, nanti di hadis berikutnya ada nih. Berhentilah ketika haid. Karena ada orang yang haid kadang 1 hari berhenti, bersih, besok haid lagi. 3 hari berhenti, itu besok haid lagi. Kayak tadi Bu Susi ya. Bu Susi haid, udah mandi kemarin, datang lagi. Apa kata Nabi? Berhenti saat haid, sholat saat bersih. Itu aja kuncinya. Makanya kalau dulu kan pakai baskom tuh para sahabat Nabi yang perempuan, sahabiah Nabi pakai baskom, dilihat. Sekarang kan ketahuan ada softtek ya, ada pembalut. Atau pakai tisu, warnanya apa? Warnanya apa? Kalau selain hitam, sholat.
mandi dulu tentunya gitu kan. Sholat. Kalau hitam masih kotor. Nah, saya belum pernah ketemu nih kalau kemudian benar itu ada tuh orangnya. Berarti ini ya satu kejadian langka. Baru ketemu, kayaknya perlu diruqyah tuh. Iya kan, karena teman saya dia kadang dia bilang kalau kerjaan terlalu banyak gitu kan, mungkin stres. Hormon bisa. Terus ketika cek ke dokter dia bilang hormonal gitu kan. Jadi headnya Baik, bisa sampai baik. bulan gitu. Nanti coba kita diskusi ya. Nah, bisa kita telepon ke terapi insya Allah ya. Iya, nanti saya bilangin. Siap. Ya udah, Ustaz. Makasih. Berarti ini Ustaz. satu dari yang lain ya. Oke, nggak apa. Ya. Bu Indrasari, silakan Bu Indrasari kalau mau tanya. Nggak ada, Ustaz. Udah jelas. Oh, udah jelas. Tadi Alhamdulillah, mau nanya apa tadi? Aku udah kejawab. Nggak, udah jelas, Kak. Masya Allah. Baik, lanjut ya. Siapa yang Budian? Baca Budian. Hadis 151 ya Ustaz. 51 ya. Wa an Hamnata binti qalat kuntu Panjang. tahadu khaidota kasirotan sadidatan fa ataitun tabiyan astagtihi faqala innama hiya ro'dotan minasyaitoni Tuh hadisnya tuh. wa tahayyidi sinatan ayam 6 atau 7. au sab'ata ayami summa tasili wa idza astanafati fasoli arba'ata wa isrina au alatat wa isarina wa sumi wasoli fa innu dzalika yujzim uki wa kadzalika fa'uf ali kulla syahri kama tahidon nasya'ah. Nasa'u ya Pak? Nasa'u kan nasa'ah? Nasa'u. Fa'in qawiti ala antu'akhri. Ini kayak orang lari nih, napas ngos-ngosan nih. Wadah ajalil asro. Summa tasili hina tahurina. Hurina wada soli dohro wal asro jami'an summa tu'akhrina lama riba wat udah ngacak nih ngaji bacanya nih. Ngacak kamu? Enggak apa-apa. Enggak apa terus. Summa tu'akhrina lama riba wat aljalina isya summa tasilina wa tajma'ina baina sholataini. Baik. Udah Ustaz. Ya udah enggak apa, udah ngos-ngosan. Dari wa an Hamnah binti Jahsin, dan dari Hamnah anak perempuan dari Jahsin. Qalat, dia telah berkata, kuntu, aku pernah, ya dulu aku pernah, ya ustahadah, aku pernah istihadah. Kata siapa? Kata si Hamnah, aku pernah istihadah nih, haidata kasiro sadidan, haid yang darahnya deres banyak, kasir banyak, ya sadidan keras, dia udah deres banyak gitu kan. Fa'ataitu Nabi, lalu aku datang kepada Nabi bertanya. Astaftihi faqala, meminta fatwanya. Lalu Nabi berfatwa, ya, dia datang kepada Nabi minta fatwa, ya Nabi bagaimana nih saya nih? Darah saya banyak keluar nih. Apa kata Nabi fatwanya? Faqala innama hiya rubdatun syaiton. Oh, yang ngomong Nabi. Hanya saja pakai nama tuh. Berarti memang begitu. Hanya saja kata Nabi. Hiya, apa hiya itu?
darah yang keluar tadi, rukdatun minas syaiton, gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Ya. Fatahaidi, maka berhaidlah. Sittatin ayam, 6 hari. Au sabaatin ayam, atau 7 hari. Ini normal lah gitu. Orang haid wanita 6 atau 7 hari dalam 1 bulan. Ini merupakan apa? Ya waktu libur ya bagi kaum wanita gitu ya. Ya. Summa kestasili, lalu mandilah kamu. Lalu kamu mandi. Setelah 6 dan 7 hari mandi. Karena selebihnya itu gangguan setan. Ya, nggak yakin ya omongan Nabi ini. Ya. Fa'idas tanqa tifasoli. Maka jika tunggu ya waktu sholatnya arba'in wa isrina, maksud gini. Maka kata Nabi, maka kamu kerjakanlah waktu sholat kamu dalam 1 bulan arba wa isrina. Arba itu 4, istrinya 24 hari. Artinya kan kalau 1 bulan kan 30 hari tuh. Ya, 1 bulan kan 30 hari. Kalau dikurang 4, kalau dikurangi 6 hari kan 24 hari ya. Ya, atau ya, au salah satan wa isrina. Ya, salah satu 3, istrinya 20. Berarti kan 23. Ya, kalau yang haidnya 7 hari maka waktu sholat cuma 23. Kalau yang 6 hari berarti sholatnya 24 hari. Ya seperti itu. Wasumi wasolat dan puasa dan sholat. Jadi waktu 23 atau 24 hari. Kalau waktunya puasa ya puasa, waktunya sholat ya sholat. 23 atau 24 hari dalam waktu 1 bulan. Fa inna, maka jika dalika yujziuka, maka sesungguhnya seperti itu cukup bagi kamu. Wa kadzalika fa'ali kulli sahri kama tahidun nisa, maka kerjakanlah oleh kamu fa'ali kulli setiap setiap 1 bulan ya, setiap 1 bulan kama tahidun nisa, ya sebagaimana wanita-wanita itu haid. Jadi maksud begini. Jadi kamu kerjakan haid itu ya cuma 6-7 hari, selebihnya 23 24 hari biasa normal. Ya, kerjakan apa yang biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan setelah selesai haid. Ya. Fa'in, maka jika qawidun, jika kamu kuat, jika kamu sanggup ala atas antu akhir, untuk mengakhirkan az-zuhri mengakhirkan waktu zuhur, waktu ajli untuk mengawalkan mengedepankan, mendului ya al-asr, waktu asar maksudnya digabung Bapak Ibu, waktu zuhur ditarik ke asar ya, maka kerjakan summa taktasili, lalu mandi hina tathurina, hingga suci. Kata Nabi, waktu zuhur sholatnya waktu asar ditarik ke waktu asar. Jangan sholat di waktu zuhur. Ini rukhsah nih dari Nabi ini. Ya, rukhsah dari Nabi, keringanan untuk orang-orang seperti ini. Ya, mandi di waktu asar, sholat zuhur dan asar 4-4, zuhur dulu baru asar. Zuhur baru asar. Lalu mana tuh? Waktu sholi zuhri wal asri jami'an, dan sholatnya zuhur dan asar jami'an, jamak. Sholat jamak takhir. Summa tu akhirinal maghrib wa tu ajlina isya. Mengakhirkan waktu maghrib, mengawalkan waktu isya, digabung maghrib sama isya jadi satu. Brak. Kerjakan waktu maghrib di waktu isya. Kerjakan sholat maghrib di waktu isya. 3-4. Karena di rumah jamak takhir. Ya. Summa taktasili wa tajma'ina baina sholah.
Ya, kalau mandi terus jamak sholat, gabungkan sholat. Faf'ali, maka kerjakanlah oleh kamu wa taksilina ma'asubi wa tusolina, dan mandilah ya bersama subuh, waktu subuh maksudnya untuk sholat subuh, waktu solina dan sholat subuh, karena subuh nggak bisa digabung, subuh nggak bisa digabung. Qala berkata, bersabda, wa ajibul amrani ilayya, itulah apa namanya, demikian itu perkara yang lebih aku sukai kata Allah dari yang lainnya. Jadi perbuatan seperti itu tuh Allah suka. Untuk orang yang istihadah, ya, yang istihadah menggabungkan sholat, mengakhirkan dia zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu perbuatannya aku suka kata Nabi, kata Allah. Ya udah diberingankan, tapi perbuatan yang disukai sama Nabi. Hadis ini sahih, riwayat Homsah 5, siapa aja? Ayo, ingat ya? Homsah 5 siapa aja? Yo, jangan lihat buku, jangan lihat catatan. Pertama siapa? Imam? Nggak ada suaranya nih. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Yang kedua, ini lihat catatan kan nih? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, itu Majah. Aduh. Ya, masa lupa, udah dicatat, lupa lagi, udah diulang-ulang padahal ya. Ya, 5 siapa yang 5? Yo, diulang. Ayo, 5 siapa yang 5? Udah saya sebut tadi tuh. Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dulu, yang tua, yang paling tua Abu Daud. Tirmizi itu muridnya Abu Daud. Tirmizi, Ibnu Majah. Nasai dulu. Majah. Nah, Tirmizi sama Nasai ini muridnya Abu Daud. Oh, muridnya lagi jago-jago semua nih. Mudah-mudahan murid-murid saya semua jadi jago-jago semua ya. Baik. Terus ada lagi Tirmizi, nomor hadisnya halaman 8384 Tirmizi. Tirmizi halaman 8384, nomor hadisnya 128. Abu Daud halaman 79, nomor hadisnya 287. Buka juga surat Al-Hajj, surat terakhir, surat Al-Hajj ayat terakhir, ayat ke-78. Artinya Allah tidak menyulitkan kamu dalam beragama, memberikan keringanan-keringanan bila kamu merasakan kesulitan. Ya kayak tadi kan orang yang beristiadah kan repot nih. Ya Allah kasih keringanan, Allah mudahkan dalam agamanya. Intinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Gitu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Atau mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Ada yang mau tanya? Bu Indrasari? Ayo Pak Ustadz. Bu Neti lagi. Silakan Bu Neti. Itu yang tadi kan yang mau haid itu kan flek. Berarti itu mandi dulu apa cuma berwudu sholatnya? Kalau flek kan belum haid, wudu cukup. Oh gitu. Ya. Kalau sudah haid berarti harus mandi gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Nggak ada keterangan tuh mandi dari flek, nggak ada. Mandi dari haid. Iya. Iya, silakan yang lain sama-sama. Ada lagi? Bu Indasari, silakan Bu Indasari ini bikin hidup nih. Harjo Suwito. Silakan Bu Indasari mau nanya nggak? Ini mic-nya nyala. Suaranya nggak ada Bu. Suaranya nggak ada, nggak kelihatan. Nggak kedengeran. Ustaz batasan, oke. Ayo Bu. Kenapa? Ya, ada pertanyaan di chat. Ya, di chat batasan 51 hadis lemah Pak Bu Hariah. Hadis lemah. Ini yang kuat ini 7 hari. 15 hari gangguan setan tuh Bu Hariah.
Gitu ya Ustadz, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ini Jadi itulah batasannya tuh 6-7 hari ya Ustadz? 6-7 hari. Itulah pentingnya ngaji. Terus patokannya 6-7 harinya itu akumulasi atau berturut-turut? Tergantung kebiasaan, Bu. Tergantung kebiasaan. Ya, Kalau jadi gini. dulu waktu muda kan berturut-turut. Ya. Jadi gini, pokoknya dalam 1 bulan kan itu kan 30 hari ya. Kadang haid itu ada di awal, ada di akhir. Ya. Ya. Menurut kebiasaan masing-masing aja. Gampangnya begini, Bu. Gampangnya Ibu lihat tadi warna hitam tadi, hitam atau bukan? Kalau selain hitam berarti bersih. Contoh, warnanya coklat, berarti bukan haid, udah bersih itu. Flek doang, sholat, mandi dulu. Gitu. Hitam dan banyak mungkin ya Ustadz ya? Hitam dan banyak, dan bau. Hitam dan bau. Hitam dan bau. Kadang, banyak itu kadang relatif. coklat juga banyak Ustadz. Kalau coklat bukan haid, Bu. Gitu. Flek doang tuh. Karena kan di hadisnya tuh disebut di hadisnya tuh teksnya itu aswat. Yu'rafu aswat. Damu aswat yu'rafu. Dam itu darah, aswat itu hitam. Yu'rafu yang dikenal film mudore itu. Yang dikenal. Iya. Jadi walaupun masih coklat, nggak usah nunggu 15 hari. Iya, tegas berhenti. aja 6-7 hari Langsung. ya. Nah, ini peran setan di sini, Bu. Ganggu kita. Ini bersih nggak nih, kotor nggak nih gitu. Jadi akhirnya kita nggak sholat. Padahal nggak sholat dosa kan. Menang banyak tuh setan. Iya, betul. Itu kejadian masih saya sendiri, Bu. 10 hari saya suruh ngaji, berhenti langsung haidnya. Oh, gitu. Langsung berhenti. Padahal istri biasanya 6-7 hari ya, Ustaz. Biasanya 6-7 hari. Saya tanya, kamu belum sholat? Belum, masih keluar. Kok masih keluar? Karena saya ngerasa kan ngitung kan, biasa laki-laki gitu kan, ngitung. Paham lah ya. Udah bersih kamu? Belum, masih keluar. Tanggal berapa kamu haid? Itu. Oh, 10 hari. Setan tuh. Ngaji berhenti, Bu. Ini kisah nyata ini. Karena kan saya juga pelaku peruqyah kan dulunya, emang praktisi kan. Jadi ngerti. Ya. Jadi terkait hormonal udah abaikan aja ya, mau hormon. Iya, abaikan saja, itu penyakit. Iya. Darah biasa. Jelas ya? Jelas. Itu sebenarnya kalau taat sama Allah tuh berhenti tuh penyakitnya tuh. Karena itu kan mainan setan, kerjaan setan tuh, Bu. Iya. Kadang bingung juga kapan mulai, kapan selesainya. Iya, kalau tidak bisa membedakan gitu. Pada saat Ibu ngerasa ada yang keluar, segera cek. Ini kan al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Biar yakin gimana? Cek. Kan gitu ya. Biar timbul keyakinan, cek. Kan kerasa ada yang keluar kan? Apa nih keluar nih? Cek. Oh, ternyata flek. Sholat. Iya. Pas keluar, oh itu selama ini kan, kok ada yang keluar? Oh ternyata flek, udah nggak sholat. Udah flek gitu. Udah flek berarti udah haid. Gitu. Kalau flek kan itu alarm, tanda-tanda mau haid. Alarm ya, tapi belum haid. Yang berhenti sholat tuh haidnya, bukan alarmnya. Iya selama ini, flek, berarti udah haid, udah nggak sholat. Nah, bayangkan berapa dosanya itu. Karena nggak tahu kan. Tapi insya Allah diampuni karena nggak tahu. Iya, amin. Gitu. Tapi sekarang pas sudah tahu hukum berlaku. Besok begitu lagi, catat. Argo udah jalan tuh. Argo dosa udah jalan. Iya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Siap, makasih. Terus Bu Indra mau nanya nggak nih? Mic-nya nyala nih. Bu Dwi, baca Bu Dwi. Atau Bu Hani, mau nanya Bu Hani? Iya, Ustadz. Silakan. Pernah dengar hadis ketika perempuan sedang haid itu dia tetap mendapat pahala amalan-amalan yang biasa dikerjakan waktu dia tidak haid. Benar nggak, Ustaz? Betul, sangat betul sekali. Kan ada udah share tuh. Itu sama Bu Heri dia, ada Idris di komen kan. Saya ingat jadi sahabat Nabi. Siapa namanya? Pedangnya Allah tuh. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Sama. Khalid pada saat perang, dia kan hobinya perang, Bu. Cuman pada saat dia sakit nggak bisa perang, dia khawatir pahala perangnya nggak dapet. Enggak, dibacakan hadis, baru inget tuh. Sahabat lupa hadis coba. Ya. Dibacain hadis baru inget, senyum lagi dia. Dia akan dapat pahala seperti biasa yang dia tidak bisa kerjakan di waktu dia nggak normal. Ya. Ya berarti intinya
Ustadz, berarti intinya perempuan nggak kekurangan dibanding laki-laki ya Ustadz, keutamaannya dalam beramal soleh ya Ustadz. Betul. Malah Bu, pada saat ibu lagi haid nggak sholat, itu menunjukkan ibu patuh sama Allah. Iya, iya. Nah, tapi ingat nih sama suami, kadang-kadang suka pura-pura nih. Karena tadi malas melayani suami nih intinya gitu kan, sudah bersih pura-pura masih kotor, belum bersih gitu kan. Ingat padahal udah sholat kan, suami nggak boleh ngecek gitu kan. Pada saat Anda sudah sholat maka Anda wajib melayani suami gitu ya. Ini perempuan lihat ya. Terus satu lagi Ustadz, masalah zikir dan wirid ya, itu kalau pegang, saya pernah dengar ini mungkin udah berkali-kali ditanyakan kali ya Ustadz, pegang mushaf itu nggak apa-apa yang ada terjemahannya katanya gitu. Buka. Terus kalau zikir, nggak boleh juga ya Ustadz? Baca nggak boleh. Udah gitu doang. Nggak boleh. Belum. Kan saya belum jawab, baru dengerin doang. Iya, katanya kalau pegang Quran kan ngajarin ngaji misalnya, jadi yang ada terjemahnya aja nggak apa-apa gitu. Kata siapa Bu? Ya itu turun-temurun kayak gitu Ustaz, dikasih taunya. Baik, ini saya jelasin nih biar nggak ngulang lagi. Terus nih. Ini zikir dan wirid itu mesti lebih utama berwudu apa enggak Ustadz? Maksudnya kalau misalnya memang sudah batal gitu, tetap zikir dan wirid gitu walaupun sudah batal. Ini bukannya haid sih Ustadz, maksudnya gitu. Terus zikir dan wirid yang utama ketika perempuan menstruasi itu kan agak sedikit ya Ustadz ya, agak sedikit lebih cepat marah gitu ya Ustadz ya. Jadi itu zikir dan wirid apa yang bagus? Baik. Ya gitu aja Ustadz. Ini mewakili pertanyaan semua kali ya Bu ya? Iya, mewakili ibu semua kayak perwakilannya nih. Rasanya emang jadi nggak para ruguh lah gitu Ustadz, cepat marah, cepat sedih dan sebagainya. Baik, yang pertama saya jawab dulu ya. Ini Bu tolong yang ini dong, yang mau ini di unmute Bu Juli ya, tolong dibantu ya. Saya jadi nggak ini. Baik, saya jawab yang pertama dulu ya. Boleh nggak orang haid baca Quran, gitu ya? Ini udah sering saya bahas. Kalau ini lebih lengkapnya, pernah saya bahas 3 tahun yang lalu sama Pak Sofyan, ada di link YouTube-nya ya. Di Pak Sofyan 3 tahun yang lalu tentang hadis lelaki bicara head. Ya, itu berdua saya. Oke, saya jelas mungkin. Hadisnya apa? La yamas Qur'an ila tohiron. La yamasa Qur'an ila tohiron. Janganlah menyentuh Quran kecuali suci. Hadis ini lemah. Ya, adalah Abdullah bin Hazm tidak bertemu Ibnu Umar. Ada riwayat yang terputus menggoti namanya Abdullah bin Hazm. Ya, nggak ketemu dengan nggak pernah mendengar. Sebentar saya lihat dulu hadis saya. Kadang suka lupa saya. Saya buka hadisnya biar enak. Namanya Abi Bakri bin Hazm. Dia tidak bertemu dengan Nabi malah. Dia menyandarkan ke Nabi. Hadisnya anlaya masal Quran ila tohiron. Hadis lemah karena ada perawi bernama Abi Bakar bin Hazm yang tidak bertemu Nabi. Terputus hadisnya munqati. Ya, terus bertentangan dengan surat Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 79 dan Al-Baqarah ayat 222. Ya, kita bahas. Janganlah menyentuh Quran kecuali suci. Kan hadis lemah. Kalau hadis lemah nggak bisa dipakai. Berarti kan isinya nggak bisa dipakai. Berarti boleh baca pegang Quran dong. Kan hadis lemah. Kita bahas satu persatu dulu, nggak apa-apa. Ada ulama beda, ya. Ulama pertama menganggap Quran yang di sini, yang dimasuk Quran itu bukan Quran yang di sini, tapi yang di Lauhul Mahfuz. Janganlah menyentuh Quran, bukan yang Quran ini yang kita pegang, bukan yang di Lauhul Mahfuz. Ya, illa tohiron, kecuali yang suci. Nah, tohiratnya yang dimaksud bukan kita, tapi malaikat Jibril. Nggak ada hubungan dengan kita, nggak ada hubungan dengan Quran yang kita pegang. Artinya apa? Baca Quran dalam keadaan haid boleh, karena bukan kita yang dibicarakan, bukan kita yang dimaksud. Itu kata ulama yang pertama. Menurut ulama yang kedua, jangan menyentuh Quran kecuali suci. Yang dimaksud Quran yang kita pegang nih. Ya, yang dimaksud yang suci kita.
manusia, bukan malaikat Jibril, kata pendapat yang kedua. Maka kalau baca Quran, kalau kita nggak suci dalam keadaan nifas, haid, terus junub, nggak boleh baca Quran karena kita nggak suci. Jangan menyentuh Quran kecuali suci. Menurut pendapat yang kedua nggak boleh baca Quran. Jelas. Pendapat yang ketiga, Quran yang dimaksud Quran yang di sini. Cuman makhluk yang suci yang dimaksud bukan kita secara secara umum. Tapi yang dimaksud suci itu adalah kita orang-orang Islam. Karena ada dalil, sesungguhnya innal musliman layan jus. Ya, ada di Abu Daud, Bukhari, Muslim, banyak tuh hadisnya tuh. Sesungguhnya umat muslim itu tidak najis. Innal kafara najisun. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah najis. Maka ya, orang muslim selama dia muslim dia nggak najis, maka boleh baca Quran, mau dia junub kek, mau dia haid kek, selama dia nggak kafir dia tetap suci. Paham ya? Itu kata yang ketiga. Pendapat yang keempat, pendapatnya saya lebih kemana, ke makna. Jangan menyentuh, berarti menyentuh berambil makna pakai pemahaman lain. Saya menyentuh itu dipahami, memahami. Tidak menyentuh, tidak bisa memahami. Berarti Al-Quran tidak bisa dipahami, Al-Quran tidak bisa disentuh illa tohiron, kecuali suci, hatinya bersih. Maksud situ nggak ada hubungan dengan baca Quran. Gitu. Jadi Al-Quran itu bisa dipahami hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya kotor nggak akan bisa memahami Quran. Jelas ya? Jadi 3:1 tuh. Jadi gimana? Boleh baca Quran. Lalu bagaimana untuk saudara kita yang memfatwakan bahwa baca Quran nggak boleh bagi orang yang junub, haid atau nifas? Ya nggak apa-apa, silakan saja. Ya, kita tidak akan ditanya tentang amalan orang lain. Kita akan ditanya tentang amalan kita sendiri. Ya, hargai orang-orang yang punya pendapat seperti hargai, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting masih berangkulan gitu kan. Masalah ibadah ya masing-masing. Tugas kita ngapain? Menyampaikan saja. Sampai sini jelas nggak, Bu? Sampai sini jelas nggak, Ibu? Yang nanya tadi siapa? Ya, Ustadz, jelas, Ustadz. Yang lain jelas nggak? Biar nggak nanya lagi nih. Diulang-ulang berapa kali nih. Kalau ingin lebih jelas, dia ada channel YouTube tuh Pak, sama Pak Sopyan tuh. Ya, berarti ngajarin ngaji pun boleh, Ustadz, yang ngajarin anak-anak ngaji. Boleh. Megang mushafnya gitu ya, Ustadz. Kalau tadi Bu tanya ke pertanyaan kedua kan, orang emosian. Betul ya? Gampang marah karena jauh dari Quran, dekat dengan coba. Kalau jauh dari Quran dekatnya sama siapa? Sama setan. Ya. Jangankan orang yang lagi head, Bu, orang yang bersih coba nggak pernah baca Quran, baunya emosi. Emang darah tinggi kali, Ustaz? Darah tinggi. Coba kalau dekat sama Quran, baca Quran, adem gitu kayak saya, sejuk gitu ya. Ya Allah. Jadi enak. Kalau udah head, nggak baca Quran, lu makin jadi, makin marah-marah aja. Iya, benar. Ya. Emang mainan setan gitu. Kata Nabi ini gangguan setan. Bukan kata saya cuma nyampein doang. Jelas ya? Ya, Ustadz. Jadi memang emosinya itu karena memang nggak tersentuh ayat-ayat Qurannya itu ya, Ustadz. Betul. Suruh ngaji berhenti aja tuh yang gangguan tadi. Baik, ada lagi ya? Sebelum kita lanjut, baru hadis ketiga nih kita dibahas nih. Ya, jazakallah khairan katsira. Pak Yaki. Baik, begitu lanjut. Berikutnya siapa yang baca? Ini ada yang chat nih sebentar nih. Berarti nambah hafalan juga boleh? Boleh, Bu Haria. Orang baca Qurannya boleh? Ya, boleh. Ya, jadi kalau habis kentut mau baca Quran, ya boleh. Nggak udah juga boleh. Kalau udah gimana? Bagus. Lagi baca Quran kentut. Baca berhenti apa? Udah dulu. Khawatir nih, pada saat kita berhenti baca Quran, setan masuk lebih kenceng. Habis wudu lupa lagi. Habis wudu nih, tadi mau kentut kan, pengen wudu, ambil, ternyata malah masak. Ngurus anak. Nggak jadi baca Quran tuh. Ya. Pintar setan. Padahal wudu dalam keadaan nggak suci pun masih boleh. Boleh. Wudunya untuk sholat yang harus, yang wajib. Selebihnya sunnah. Tapi kalau baca Quran, kalau wudu gimana? Ya bagus, sebenarnya bagus sekali. Bagus. Tapi jangan sampai
kita kejebak lagi sama setan. Lagi anak baca Quran, ketut, dut. Padahal kan nggak batal. Emangnya kita emang sholat. Batal, tut, batal. Kita bukan sholat, kita baca Quran, nggak batal bacaannya. Nggak dosa. Ya. Tapi kalau mau teruskan, mau berhenti dulu, wudu, balik lagi, baca lagi. Jangan lupa, biasanya lupa, Bu. Biasanya lupa. Ya, baik. Ada lagi? Berikutnya baca Ibu Dwi. Bu Budi baca Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata binta Jahsy syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkusi qad rama kanat bisuki haidatuk summa uktasili fakanat tasilu likul sholat rawahu Muslim. Ya. Nah, ini kata Aisyah ya, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsin ngadu kepada Rasulullah tentang darah. Lalu Nabi bersabda, berhentilah sekedar yang bisa dihalangi oleh haid. Maksudnya kadang kalau pada saat lagi datang haidnya berhenti. Pada saat bersih, sholat, mandi dulu. Datang lagi, berhenti lagi. Sesederhana itu sebenarnya. Ya, sesederhana itu. Kemudian mandilah. Tapi Ummu Habibah mandi buat tiap sholat. Kalau kuat nggak apa-apa, kalau nggak masuk angin. Ya, tapi Nabi sarankan di juhur masar di kodok, di jamak. Ya, juhur masar di jamak. Gitu. Sesederhana itu, kalau lagi datang berhenti, bersih, sholat, simple. Jadi nggak lihat hitungan kan? Kalau yang sudah pasti enak tuh, udah teratur. Oh 6 hari, oh 7 hari, enak, udah teratur. Yang nggak teratur ini yang repot. Gimana? Ya tadi dilihat, dicek untuk menimbulkan keyakinan. Keyakinan datang karena ada ilmu. Ilmu bisa datang karena melihat apa namanya? Ada wacana, ya ada media yang ditangkap. Menghasilkan ilmu menghasilkan keyakinan. Gitu. Jelas ya Bu ya? Ini hampir sama hadisnya ya. Ada hadisnya juga di Ada 2. Ada nasi nggak Bu? Kenapa? Nasi apa tuh? Baik. Ada di riwayat Muslim nomor halaman 163. Ya, Muslim 163. Sudah? Nomor hadisnya 65 dan 66. Ada di paling belakang tuh lembarannya, ya, bolak-balik. Hadisnya nomor 65 dan 66. Abu Daud halaman 75. Nomor hadis 279. Abu Daud halaman 75. Nomor hadisnya 279. Nasai jilid 1 halaman 119. Nasai jilid 1 halaman 119. Saya kecepatan enggak? Jelas Ibu? Baik, kalau jelas lanjut yang baca Ibu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati lil Bukhari. Ya. Watawaddu'i likul salati. Likuli salat. Wa hiya bi Dawuda wa ghairihi min wajhi akhar. Ya. Dan pada riwayat yang lain bagi Bukhari, watawaddu, maka berwudulah kamu likuli sholat pada setiap sholat, ya. Kalau orang normal ya, wudunya kan satu kali wudu bisa dipakai beberapa kali sholat untuk normal. Tapi untuk kasus yang istihadah, satu kali wudu hanya untuk satu kali sholat. Tidak pakai, jadi bisa dipakai berulang-ulang sholat. Hadisnya ada di riwayat
Bukhari nomor hadisnya halaman 63. Bukhari halaman 63, nomor hadisnya 228. Bukhari halaman 63, nomor hadis 228. Abu Daud halaman 84 85 ya. Satu lembar bolak-balik gitu ya. Halaman 84 85, nomor hadisnya 304. 304. Tirmizi ada 2 nomor nih. Halaman 82, nomor hadisnya 125 sampai 126 bolak-balik. Ya. Hadis pertama dari Tirmizi halaman 82, nomor hadisnya 125 126. Hadis kedua halaman 85. Nomor hadisnya 128. Jadi ada 2 nomor tuh Tirmizi. Nasai jilid 1 halaman 86. Nasai jilid 1 halaman 86. Semua nyatet nggak nih? Nyatet, Ayo, Pak. nah, cuma 1 orang yang nyatet ini. Baik. Berikutnya Bu Triuli baca. Nyata Pak Ustadz. Nyatet enggak nyata. Ya. Bu Triuli baca Bu Triuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atiyata radhiyallahu anha qalat kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Rawahul Bukhari wa Abu Daud walat Zulah. 154. Waan Ummi Atiyah ya. Waan Ummi Atiyah semoga Allah meridhoinya qalat dia telah berkata kunna dulu kami la na'udzu al-qudrah tidak menganggap qudrah kekeruh ya. Kami tidak menganggap dulu para sahabiah Nabi ya, sahabat perempuan Nabi atau istri Nabi, dulu kami tidak menganggap qudrah. Qudrah itu apa ya? Keruh. Kadaro itu artinya keruh. Makanya jangan suka bikin kader. Kader itu bikin keruh. Ya, kader jadi kalimat kap dal ro, kadaro artinya keruh. Tapi koder. Kalau koder tuh bikin baik. Ya, bikin mulia, Lailatul Qadar gitu kan. Tapi kalau bikin kader, bikin buruk, bikin keruh. Makanya coba partai-partai yang bikin kader, pasti keruh, pasti berantem. Karena doa. Ya, kami dulu tidak menganggap al-qudrah kader tadi kekeruhan ya, keruh tuh ya, warna keruh ya, tidak menganggap keruh wasufrotan dan warna kuning ba'da tuhri setelah suci, setelah bersih, sayan sesuatu kami nggak anggap ya. Biasa kan kalau habis head ya, ada nggak warna kuning, warna keruh, ada nggak Bu? Halo? Ada nggak yang ngalamin habis head ada warna kuning atau ada keruh? Ada Pak. Ya, itu udah bersih. Nggak dianggap sama para sahabat-sahabat kami, nggak dianggap, itu sudah bersih. Maka wajib sholat, wajib melayani suami. Itu. Baik. Sama sini paham atau ada yang bertanya? Silakan. Pak, tadi yang suci yang mana Pak? Duhri. Tuhri kan toharo. Suci. Toharo suci. Waduh, Ibu Juli udah 3 tahun ngaji ini. Baik Pak, maaf Pak. Sama-sama. Hadisnya ada di Bukhari halaman 83. Halaman 83 nomor hadis 326. 326. Abu Daud halaman 85 nomor hadisnya 307. Ibnu Majah halaman 212 212. Wow, besok reunian tuh 212 tuh.
Nomor hadisnya 647. 647. Baik Bu, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya minum kopi dulu. Udah dingin kopinya. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya silakan, Bapak Ibu. Pak Ali, mau tanya. Ya, Bu Susi. Tadi Pak Ali bilang kalau apa keluar yang kuning-kuning itu boleh melayani suami. Iya. Kalau misalnya ngeplek coklat itu bagaimana Pak Ali? Boleh. Boleh. Iya. Kan kadang suami itu lama banget gitu. Boleh Bu, boleh. Boleh. Dosa kalau ngelayanin tuh. Kalau suami manggil datang. Saya belum bersih Pak, padahal udah bersih. Dosa. Oke, makasih Ya. Pak Ali. Sama-sama, jangan menang-menang security, saya pentung nih, jangan. Ya. Baik, yang lain ada nggak? Pak Pesto, menanya Pak Pesto. Bu Romi belakangannya, Bu Pak Romi Maya. Oke Pak. Iya, siapa lagi yang mau baca nih? Silakan yang mau baca. Ibu Dian atau Bu Dian udah dibaca ya? Ibu Neti, baca Bu Neti. Ibu Neti. 155 ya Pak Ustaz. Ya. Wa an asi rodi yallahu anhu an Yahuda ya. Yahudaka nad idza hadotil mar'atu fihim lam wakilu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam us'a'u kulla syai'in illa nakaha rawahu Muslim. Baik. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik ya. Wah, Bu Herya kasih pesan moral tuh. Bapak-bapak wajib ngaji nih. Ibu juga wajib ngaji ibunya. Emang kebanyakan ibu-ibu yang ngaji kebanyakan ya daripada bapak-bapaknya ya. Pak Ustadz, kalau sedang haid boleh ke masjid nggak? Boleh. Nggak boleh ke masjid, nggak boleh Bu. Bu Nancy nggak boleh ya. Baik Pak Ustadz. Yang bagi wanita haid atau nifas satu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf. Udah berapa tuh? 3 ya. Nggak boleh ke masjid kecuali di hamparan doang, di di serambinya ya, di tempat sendal. Ya. Ke masjid nggak boleh, walaupun ada kajian agama, walaupun pakai pembalut nggak boleh. Ya. Terus nggak boleh melayani suami. Ya, jima dalam jima nggak boleh ya. Ya, baik. Cukup Bu Nasi paham ya? Nah, Pak Ustadz. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annal Yahuda, perhatikan, bahwasanya orang-orang Yahudi kanat adalah jika hadot haid al-mar'atu, perempuan-perempuannya, maksudnya istri-istrinya, istri orang Yahudi kalau datang haid, fihim dari bagian mereka, dari golongan mereka, lam tuakiluha, maka mereka nggak mau makan bersamanya. Contoh orang Yahudi ini bila istrinya haid, maka si perempuan Yahudi ini nggak boleh makan bersama suaminya di satu meja makan. Bahkan diasingkan, dibikin satu kamar yang jauh di belakang. Diasingkan orang haid pada zaman Yahudi itu sebelum Nabi muncul. Sebelum Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW ada, orang-orang Yahudi bila istri-istrinya haid, maka dia dibikin satu kamar, ya diasingkan di belakang Bu. Di belakang. Nggak boleh bareng-bareng sama
mereka. Makan bareng nggak boleh. Bagi mereka najis, kotor. Nggak boleh makan bareng-bareng. Ya, Nabi datang memuliakan. Boleh makan bersama, bahkan bercumbu dengan istri boleh dalam haid. Yang nggak boleh jima. Boleh apa saja. Yang boleh nggak boleh jima. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, Isna'u, nih jamak filma, kerjakanlah oleh kalian semua, kerjakanlah oleh kamu semua. Isna'u tuh sinonim dari sona'a ya, sona'u tuh, nih filmadi berarti. Ya, dan perintah ada alif di depannya. Isna'u kalau nggak ada alif filmadi, ini ada isna'u ada fil amar berarti. Isna'u kerjakan oleh kamu semua. Sona'atu sinonimnya dari fa'ala. Ya, sinonim dari fa'ala. Fa'ala sama dengan sona'a. Ya, fa'ala sama dengan sona'a sama dengan sona'a ya. Kerjakan, lakukan, perbuat oleh kamu semua kullu apapun ya, semuanya boleh. Sayun, sesaat apapun sedikit. Ya, ila kecuali an-nikah. Apa maksud an-nikah? Jima. Ya, bahasanya halus kalau bahasa hadis, bahasa Quran tuh halus. Enggak bisa langsung gitu tuh. Blok enggak. Kecuali nikah. Kecuali jima, enggak boleh tuh. Ya, contoh. Ya, tadi Bu Susi itu suaminya minta lagi head nih, lagi head. Ya, suami pengen bercumbu gitu. Enggak apa-apa lah ya nih. Tapi tadi pakai sarung, pakai lepis. Ya, boleh melakukan sesuatu sama suami kita boleh, asal pakai sarung di atas kain. Yang nggak boleh itunya nggak boleh. Memasukkan golok ke dalam sarung yang nggak boleh. Ya, selebihnya boleh. Mau bercumbu mau boleh. Ya, jelas sampai sini Bapak Ibu. Ini bukan porno ya. Ini kan hukum. Harus dijelaskan secara tuntas, detail, terperinci. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Pak Sofyan masih ini ya jaringannya ya Pak Sofyan ya. Bu Pak Pesto baca Pak Pesto. Ada nggak Pak Pesto nih? Hilang. Budian baca Budian. Pak Pesto ada Pak Pesto ya? Baca Pak Pesto ada. Ya bawa bukunya Tat. Saya dari tadi dengerin. Oh iya awah. Budiannya Budian baca. Awah. 156 ya Ustadz. Ya. Sebentar. 15 tadi 155 ya. Dicatat dulu nih, ada di riwayatnya yang lain nih. Riwayat Muslim. Ya, Muslim boleh catat Bu. Muslim halaman 151. Ya, halaman 151 ya. Halaman kurung dalam kurung ya, dalam kurung 302. Ya, nomor hadisnya nomor kurung. Jadi ada nomor kurung, ada nomor pinggir. Kalau di Imam Muslim ya. Ya. Halamannya halaman 151, nomor dalam kurung 302. Nomor pinggirnya, nomor hadis pinggirnya paling pinggir itu nomor 16. Itu Muslim. Terus Abu Daud halaman 71, nomor hadisnya 258. Abu Daud halaman 71, nomor hadis 258. Ibnu Majah halaman 211. Halaman 211. Nomor hadisnya 644. Itu Ibnu Majah. Udah cukup. 3 hadis aja. Ya, Ibu Dian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Isata radhiyallahu anhu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa taziru fayubasiruni wa anna qaidun muttafaqun alaihi. Dari Aisyah
Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'muruni, menyuruh aku, kata Aisyah, memerintahkan aku, kata Aisyah, ya, untuk memerintahkan aku. Apa perintahnya? Mana sih? Fa'ataziru, untuk berkain, ya. Fa'ataziru fayubashiruni, lalu dia menyentuhkan kepadaku kulitnya, disentuhkan kepadaku, wa ana haid, maksudnya bercumbu, padahal aku sedang haid. Kata Nabi, pakai kainnya. Dulu para istri Nabi, ya, istri para sahabat, dia punya pakaian haid sebagai tanda. Kalau dia pakai kain itu berarti lagi haid. Ya, kalau kita kan enggak nih, perempuan sekarang nih. Haid enggak haid sama. Enggak ada tandanya. Ya, karena banyak wanita karir gitu kan, sering keluar gitu kan. Nah, kalau di istri Nabi pada suatu haid ini punya kain khusus. Maka pada saat istrinya pakai kain tersebut, udah tahu, oh lagi haid. Enggak usah nanya lagi gitu kan. Nah, ini Nabi menyuruh karena tahu lagi entah hari keduanya apa hari ketiganya gitu kan. Lagi pengen bercumbu sama istrinya, sama Siti Aisyah. Sedangkan Siti Aisyah lagi sedang haid. Apa kata Nabi? Pakai kain. Pakai kain berselimut, Nabi bercumbu sama Siti Aisyah dan pahalanya besar. Jelas Bu ya? Nomor hadisnya Bukhari halaman 77. Bukhari halaman 77, nomor hadisnya 300. Abu Daud halaman 73, nomor hadis 268. Muslim halaman 149, nomor kurung 293. Nomor pinggir 1. Nasai jilid 1 halaman 151. Sebentar, ada yang nanya nih, ada yang chat nih. Pak Ustadz, maksudnya di jama itu kalau masih ada darah coklat itu gitunya enggak Pak? Gimana? Kalau iya. Jadi kalau sudah bersih, Pak Sofian ya, yang nanya yang dari YouTube ya, nanti saya jawab juga. Kalau orang sudah bersih, biasanya kan coklat tuh. Jadi warna coklat itu tanda antara mau haid atau setelah haid. Ya, sebelum haid dia pasti coklat. Setelah haid juga coklat. Maka pada saat di waktu ini kata Nabi, di waktu coklat ini jangan langsung sholat. Khawatir datang lagi. Contoh nih, udah coklat, ya, dia mandi, dia sholat. Datang lagi haidnya. Udah mandi padahal. Ya kan? Asar bersih lagi. 2 kali mandi. Bisa masuk angin. Ya. Maka kata Nabi kalau sudah coklat, tahan dulu jangan sholat. Boleh. Rukso nih. Jangan sholat dulu. Khawatir asar datang lagi. Mandinya nanti di waktu asar. Ya. Pada saat di waktu asar, udah bersih nih, nggak keluar lagi kan? Mandi, sholat zuhur dan asar dijamak satu waktu, 4-4. Ya, diselang dengan qomat ya. Dengan iqamah. Jelas ya Pak Sofian ya? Siap. Baik. Yang nanya Pak Sofian apa ya? Ada yang di YouTube ya? Itu saya copy paste Pak Ali dari YouTube. Dari YouTube ya? Ya tinggal bisa nggak jawabnya? Itu jawabannya udah barusan. Kan dia juga nonton. Oh nontonnya? Dia nontonnya? Ya ya. Tanyakan lagi. Coba paham nggak gitu? Paham nggak yang di YouTube tuh? Namanya saya sebutin kan? Iya, saya nggak baca. Bentar. Bu Yulia Nurfadilah, paham nggak Bu Yulia yang di YouTube? Baik, lanjut ya. Pak Sofian baca, Pak Sofian. Bentar Pak Ali, saya lagi nggak megang itunya.
Nggak main kitab? Ini tadi ngeliatin YouTube Pak Ali, mohon maaf. Ya, nggak apa. Ibu siapa nih? Ibu Susi baca, Bu Susi ada kitab nggak Bu Susi? Baca ya, Bu Susi. Ibu Susi baca Bu. Kalau nggak ada, yaudah. Bu Susi ada nggak? Baca. Kitabnya di rumah Sri ketinggalan. Ih, pakai ditinggalin. Ya, Bu Dwi baca Bu Dwi. Bu Dwi aja, Bu Dwi baca Bu Dwi. Iya Pak Ustadz. 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti umratuhu wa hi haid qala yatasaddaqu bidinar au binisfi dinar rawahu khamsah wa sahahul hakim wa ibnu Qattan wa rajja ghairuhuma waqfah. Pak Ali suara hilang, Pak. Belum. Udah? Udah. Halo. Udah, Pak. Ada ya? Udah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, filadi ya'ti amro'atu, ditentang yang mendatangi perempuannya. Wahya haid, dan dia sedang haid. Jadi seorang istri, seorang perempuan sedang haid, didatangi suaminya. Didatangi suaminya, dicumbu oleh suaminya, dijima sama suaminya. Qala, sabdanya tapi apa? Ya tasodak, maka dia harus membayar, bersedekah, ya bidinar, 1 dinar dengan dinar, bidinar, 1 dinar, au nisfi dinar atau setengah dinar. Raul Homsah dikeluarkan oleh imam yang 5, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Wasau Hakim, ditambah Imam Hakim mengesahkan hadis itu. Wa Ibnul Qattan, waraji gairuhama waqfahu. Maksudnya hadisnya mauquf. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Namun Syekh Albani menyesuaikan hadis ini nih dalam kitabnya Al-Irwah. Ya, di kitab Syekh Albani diceritakan nomor hadisnya nih di kitab Al-Irwah jilid 1, ya, jilid 1 halaman 217. Ya, halaman 217, nomor hadisnya 197 di kitabnya Syekh Albani Al-Irwah. Dia menyesuaikan hadis ini. Ya. Tapi hadisnya lemah. Bertentangan dengan ayat Quran. Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ya, bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 43. Bahwa orang-orang yang sedang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran, maka jauhilah istri-istrimu. Surat An-Nisa. Lalu Syekh Albani menyesuaikan hadis ini. Ya nggak apa-apa. Ini namanya manusia kan, ada kealpaan, ada kelemahan. Karena manusia bukan nabi. Ya, begitupun ulama-ulama yang lain bisa salah. Begitupun saya bisa salah. Lalu bagaimana? Ya kita koreksi fatwanya. Ya, apa yang keluar dari mulut ulama tidak 100% benar. Perlu dikoreksi lagi. Maka itu adanya perguruan tinggi, ada sekolah-sekolah, baca kitab, sekolah-sekolah untuk ilmu hadis, mengoreksi hadis, usul fikih, menentukan hukum. Tujuan untuk apa? Untuk mengoreksi itu semua. Ya, kalau di zamannya Nabi enak. Kata Nabi begini, ikutin samina wa ta'na. Ya, karena manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ya bukti tadi nih, Syekh Albani ada kekeliruan di sini.
Tapi insya Allah banyak benarnya dibanding dengan yang lainnya gitu kan. Tapi untuk hal ini dia keliru, salah. Ya, ada di kitab Al-Irwa nomor jilid 1 halaman 217, nomor hadisnya 197. Boleh dicek kalau punya kitab Al-Irwa. Ya, hadisnya lemah, bertentangan dengan Al-Qur'an, An-Nisa ayat 43, dan bertentangan dengan hadis Nabi yang lebih sahih, yang lebih kuat. Ya. Dan bagi orang suami yang menjima istrinya dalam keadaan haid, maka anaknya bila lahir, nah ini bila lahir ya, suaminya bila anaknya lahir, contoh, istrinya lagi haid, dijima sama suaminya, 1 kali tidak hamil katakan, 2 kali hamil, maka anaknya akan terkena penyakit kulit yang tidak akan bisa sembuh. Anaknya bila lahir akan terkena penyakit kulit yang tidak akan pernah sembuh. Lalu anaknya tidak berbentuk bayi, tapi seperti leak yang di Bali itu. Ya, tahu leak ya, hantu di Bali itu. Anaknya seperti itu. Jadi pada istri lagi haid, dijima sama suaminya, kalau hamil lalu lahir anaknya seperti leak. Lalu suaminya kena penyakit kulit, sipilis, ya, terus gondros, Vietnamros, Sauker. Jadi bisa putus tuh. Dia punya suami itu. Ya. Ada yang nanya di Zoom meeting ya, di YouTube ya. Afwan Tat, ada pertanyaan dari Bu Indra bermasalah dengan Zoom-nya. Tolong tanyain yang headnya 4 hari, terus 5 hari kelimanya sudah bercak doang, udah bisa sholat belum? Udah bisa sholat atau belum? Terus pas mandi tengah hari darahnya keluar lagi lumayan deras, tapi bukan warna hitam, itu perlu mandi lagi nggak atau gimana? Baik. Kalau warnanya bukan warna hitam, maka wajib sholat, mandi dulu, ya. Tapi tadi tahan, kalau keluar bersihnya di waktu zuhur, tahan dulu sampai waktu asar. Nanti sholatnya dijamak, mandinya di waktu asar, gitu. Ya, penanya yang di YouTube tadi Bu Paromi ya. Ya, saya rasa pada saat dia kalau nonton YouTube ini secara live tidak jeda gitu kan, insya Allah paham dengan jawaban saya. Karena udah saya ulas kan, dari menit berapa udah ada kan. Ya, maka bagi suaminya bisa kena penyakit sipilis, bisa kena penyakit Vietnamros, Sauker, ujung kelaminnya bisa putus. Bisa putus. Maka kalau ada larangan dari Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba melanggar. Ya, pasti langsung kena. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut? Ya, lalu hadisnya ada di Tirmizi. Ya, hadisnya Tirmizi 157 ya, betul ya. Hadisnya lemah tapi bisa hadisnya lemah ya, nggak ada denda. Tidak ada denda bagi orang yang melakukan jima untuk istrinya yang sedang haid, tidak ada denda, tapi dosa besar. Dia wajib tobat. Ya. Nah, ini kekeliruan Syekh Albani di sini kekeliruannya. Jadi dia dibilang boleh tapi bayar denda. Karena ngeliat hadis, dia kurang teliti hadis mengoreksi hadis ini. Makanya di sini kita dituntut ketelitian. Per huruf per kata kita cek. Ya. Hadisnya ada Tirmizi halaman 91, nomor hadis 136. Ibnu Majah halaman 210, nomor hadisnya 640. Nasai jilid 1 halaman 153. Ya. Terus Abu Daud halaman 72. Nomor hadisnya 264 dan 266, 2 nomor. 264 dan 266. Terus ayat Qur'annya Al-Baqarah ayat 222. An-Nisa ayat 43.
lengkap. Jadi talk with data. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, lanjut Bu Neti baca. Apaan jangan saya Pak Ustadz? Baik, Bu Juli baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni apa tuh Pak? Apa tuh? Abi Said Al-Hudri. Abi Said Al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza khadatil mar'atu lam yuslu walam tasum mutafaqun alaihi fi hadisin tawil itu panjang. Ya. Dari Abi Said Al-Hudri, semoga Allah meridhoinya, kalau dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Alaisa idahadoti, bukankah jika haid, al-mar'atu perempuan, lam tusoli walam tasum, bukankah nggak boleh sholat atau puasa? Dia bertanyaan dalam satu hadis yang panjang. Ya, hadis sahih, muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim. Ya, cuman tambah. Ya, Bukhari halaman 78. Bukhari 78, nomor hadisnya 304. Tirmizi halaman 87. Nomor hadis 130. Ya. Jelas? Lanjut. Dua lagi ya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala an, semoga oleh Maha Tinggi meridhoinya, qalat, dia telah berkata, lama ketika jikna datang kepada kami, Syarif hadoti, jika datang kepada kami, ya, Syarif, apa namanya, ya si Syarif, apa di apa tempat ya, lalu saya berhaid, saya berhaid, itu fakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, af'ali, kerjakanlah oleh kamu ma yaf'al, apa-apa yang biasa dikerjakan, al-hajj, orang yang haji, goiro, selain anla tatawuf, selain tawaf, fil baiti, di rumah Baitullah ya, hatta tathur, sampai suci. Jadi kata Nabi, apa, orang yang haid lagi pergi haji nih ya, pergi haji sampai Syarif, pergi haji banyak kan, lagi haid, lagi pergi haji, datang haid, banyak nggak? Banyak. Boleh kamu kerjakan apa saja kecuali tawaf. Safa Marwah boleh. Yang nggak boleh tawaf. Ya. Yang nggak boleh tawaf. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh haji kecuali tawaf. Hadisnya muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Bukhari ada di bab haji ya. Ya, kitabnya itu, kitab Bukhari kan ada 4 jilid. Jangan cari di bab haid, nggak ketemu. Caranya di bab haji. Baru ketemu. Makanya adanya di halaman 81. Babnya bab haji. Nomor hadisnya 351, halaman 351. Bab haji itu bab 8, bab 81 ya. Bab haji itu bab 81. Nomor hadisnya halamannya 351, nomor hadisnya 1651, 1651. Saya ulang. Ada di bab haji, bukan di bab haid, gak ketemu. Ya. Ketemunya di bab haji nih hadisnya. Ada di bab haji, babnya bab 81, bab ke-81, halaman 351, nomor hadis 1651. Itu Bukhari. Ya, ada lagi juga, ada 2 nomor Bukhari nih. 78, 79. Ya, di kitab haid juga ada. Sorry, jadi di kitab ada di halaman 78, 79, nomor hadisnya 305.
Karena waktu saya nyari itu ketemu di bab haji dulu, di bab haid gak ketemu. Nyari ini di bab haid gak ketemu tuh. Dapatnya di bab haji. Ya, pas tadi pagi saya cari lagi baru ketemu lagi itu bab haid. Dia ada di bab haid. Udah pusingan nyari saya. Di mana nih? Gak ketemu. Pas ketemu katanya habis ngopi baru ketemu. Pas lagi otaknya. Ya. Wa'an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, semoga Allah Maha Tinggi meridhoinya, annahu bahwasanya dia soal Nabi, bertanya kepada Nabi, ma yahilu lirajul, apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki, min amrati, dari perempuannya atau istrinya, wa haid, dan dia dalam haid. Maksudnya begini, kata si Mu'adz bin Jabal, apa nih yang bisa dikerjakan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang haid? Apa kata Nabi? Faqala mau fokul izari, apa saja yang di atas kain, ya, asal diselimutin kain tuh, boleh bercumbu, boleh apa saja kecuali jima, ya, kecuali jima. Hadisnya ada di Muslim bab 3. Muslim ada di bab 3. Halaman 149. Nomor hadisnya 3. Nomor 3 hadisnya. Abu Daud halaman 61. Nomor hadisnya 213. Ya. Terakhir, wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, kanat nufas, adalah dia nifas, taqudu ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ummi Salamah, ya. Dia nifas, lalu dia duduk enggak sholat sesudah beranak, sesudah melahirkan. Berapa lama? 40 hari. Ya, arba'ina yauman. 40 hari. Ini waktu keumuman, ya. Ya, haid 6-7 hari. Nifas 40 hari, ini keumuman rata-rata orang wanita haid seperti itu. Tapi itu maksimal. Ada yang kurang dari itu. Tergantung juga anak keberapa nih. Ya, kemarin istri saya lahirkan anak ke-6. Alhamdulillah anak saya 6, Bu. Anak ke-6 nifas cuma berapa hari ya? Gak nyampe sebulan, 20 harian lah, 3 minggu bersih. Gimana kalau sudah bersih? Apa nunggu 40 hari? Enggak, wajib sholat, mandi dulu. Ya, kalau udah bersih kok. Ya, nggak keluar nifasnya. 3 minggu ya, hampir 1 bulan lah. Itu anak ke-6. Anak ke-5 beda lagi, beda-beda. Artinya 40 hari itu bukan ukuran, bukan kepastian, tapi ukuran maksimal. Ya. Hadisnya sahih, ada di Tirmizi halaman 92, nomor hadisnya 139. Abu Daud halaman 86, nomor hadisnya 311. Ibnu Majah halaman 213, nomor hadisnya 649. Ya. Terakhir, wafil lafzi lahu, dan pada lafaz baginya, walam ya'muruhan Nabi, dan tidak menyebutkannya Nabi. Nggak bilang kata Nabi gitu ya. Nabi tidak berintah, maksudnya dia tidak menyuruh. Dia tidak menyuruh Nabi untuk apa? Biqodoi sholah dan nifas. Tidak mengkodok sholat selama dia nifas. Ya. Wasau hakim. Tapi di hadisnya disahkan oleh Imam Hakim. Tambahin Abu Daud halaman 86. Nomor hadisnya 312.
Tirmizi, Ibnu Majah 207 halamannya, 207 nomor hadisnya 631. Jadi tidak ada qada salat selama haid dan nifas. Tapi kalau puasa ada kodonya. Ya silakan Pak Pesto, udah selesai. Kalau mau pamit yang udah azan maghrib boleh pamit silakan. Dan kita haid selesai. Ya, kalau mau bertanya silakan bertanya. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.